Saksikanlah presentasi dari kelompok kami. Simak dengan baik ya teman-teman. Kami semua dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Thohir Ar-Roini, Vicky Jazilah, dan Firsa Mayudistari. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi tentang zat dan perubahannya. Di dalam materi ini terdapat beberapa susunan yang terdiri dari yang pertama, definisi zat, yang kedua, sifat zat, yang ketiga, jenis-jenis dan wujud zat, dan yang keempat, perubahan wujud zat, yang kelima, definisi molekul zat padat, cair, dan gas, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu definisi zat. Apa sih yang dimaksud dengan zat? Nah, zat merupakan bahan dasar yang memiliki massa dan volume serta tersusun dari atom atau molekul. Zat dapat berupa unsur senyawa atau campuran. Contohnya adalah air, udara, dan besi. Setiap zat memiliki sifat fisika dan kimia tertentu, seperti massa, jenis warna, titik leleh, titik didih, kelarutan, dan reaktivitas dengan zat lainnya. Sifat-sifat ini dapat berguna untuk mengidentifikasi zat dan memprediksi perilaku mereka dalam berbagai kondisi, serta memahami perubahan zat yang terjadi dalam reaksi kimia atau perubahan fisika. Reaksi kimia terjadi ketika dua atau lebih zat yang bereaksi sehingga terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat awalnya, serta disertai dengan perubahan energi. Contohnya seperti pembakaran kayu dan besi yang bereaksi dengan oksigen menjadi senyawa baru dan menghasilkan energi panas dan cahaya. Keseimbangan kimia terjadi ketika reaksi kimia mencapai titik keseimbangan di mana laju reaksi maju dan mundur sama besar. Konstanta keseimbangan yang didefinisikan untuk sistem tersebut menunjukkan seberapa banyak produk yang terbentuk dalam keseimbangan. Sifat larutan biasanya diukur dengan konsentrasi larutan yang dapat didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam suatu pelarut. Pengaruh suhu dan tekanan terhadap larutan bisa mempengaruhi larutan zat dalam pelarut. Kimia organik merupakan cabang kimia yang mempelajari senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Senyawa organik ini sangat penting dalam kehidupan karena banyak berperan sebagai bahan baku untuk membuat obat-obatan, plastik, bahan bakar, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sifat zat. Sifat zat mengacu pada karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh suatu zat atau materi. Dalam kimia, sifat zat dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk sifat fisika dan kimia. Berikut penjelasan singkat tentang kategori-kategori sifat zat. Yang pertama, zat menempati ruangan. Zat memiliki sifat fisika, bahwa ia menempati ruang di dalam ruang 3 dimensi. Ini berarti bahwa setiap zat, baik padat, cair, maupun gas, mengambil tempat di dalam ruangan yang di dalamnya terdapat zat tersebut. Konsep ini dikenal sebagai sifat kepadatan yang mengacu pada jumlah massa persatuan volume zat. Kepadatan bisa berupa tergantung pada tekanan dan suhu lingkungan. Sebagai contoh, saat suatu benda dipanaskan, kepadatannya akan menurun karena partikel-partikelnya menjadi lebih aktif dan bergerak lebih cepat. Namun demikian, pada suhu dan tekanan yang sama, molekul atau massa pada setiap zat akan menempati ruang yang khas dan memiliki volume yang terpisah dari zat lain. Kedua, zat memiliki massa. Zat memiliki sifat fisika bahwa ia memiliki massa, yang merupakan jumlah materi dalam zat tersebut. Massa dinyatakan dalam satuan kilogram atau gram, dan bisa diukur menggunakan timbangan. Setiap zat memiliki massa yang berbeda tergantung pada jumlah dan jenis atom yang terkandung dalam molekulnya. Misalnya, atom hidrogen memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada atom uranium.
Sehingga massa dari molekul lain yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen jauh lebih kecil daripada massa molekul uranium di dalam suatu wadah yang sama. Massa suatu zat juga bisa berubah tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu dan tekanan. Namun, massa zat akan tetap sama pada tekanan dan suhu yang sama. Itulah mengapa massa suatu zat bisa dijadikan sebagai karakteristik unik yang membantu mengidentifikasi zat tersebut. Selanjutnya, C. Jenis-jenis dan wujud zat. Ada beberapa jenis yang bisa ditemukan di alam atau dibuat oleh manusia. Berikut adalah beberapa contoh jenis-jenis zat yang umum. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu contoh zat padat. Zat padat adalah suatu jenis zat dengan volume dan berbentuk yang tetap. Contohnya seperti gula, es, perak, emas, tembaga, besi, karbon, dan masih banyak lagi. Nah, pada gambar yang kedua di situ ada balon yang termasuk contoh zat gas. Zat gas adalah zat dengan volume dan bentuk yang tidak jelas karena tidak memiliki bentuk yang tetap dan dapat mengalir dengan bebas serta mengisi seluruh ruang yang tersedia. Dan pada gambar yang ketiga, di situ ada botol yang berisi dengan air. Gambar ini termasuk contoh dari zat cair. Zat cair adalah zat yang memiliki volume tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Artinya, zat ini dapat mengalir dan dapat mengambil bentuk dari wadah yang digunakannya. Contohnya air, minyak, alkohol, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat dari satu wujud ke wujud yang lainnya, baik itu dari padat ke cair, cair ke gas, atau sebaliknya. Berikut adalah penjelasan mengenai perubahan wujud zat dari satu wujud ke yang lainnya. Yang pertama, perubahan wujud padat menjadi cair, yang disebut dengan mencair. Perubahan ini disebut pencairan atau proses meleleh. Dan perubahan ini terjadi ketika suatu zat padat dipanaskan hingga mencapai titik leburnya. Pada saat mencapai titik lebur, sebagian partikel penyusun zat padat mulai terlepas satu sama lain, sehingga memberikan ruang bagi cairan. Contohnya, saat es mencair menjadi air ketika dipanaskan. Yang kedua, perubahan wujud cair menjadi padat, yang disebut dengan membeku. Perubahan ini disebut pembekuan atau proses membeku. Pembekuan terjadi ketika suatu cairan didinginkan pada suhu yang cukup. Akibatnya, adanya pendinginan, gerakan partikel mencapai titik beku sehingga menghasilkan suatu zat padat. Contohnya, ketika air membeku menjadi es. Yang ketiga, perubahan wujud cair menjadi gas, atau disebut juga dengan menguap. Perubahan ini disebut penguapan atau proses evaporasi. Penguapan terjadi ketika cairan dipanaskan dan siapapun memiliki energi yang cukup untuk melepaskan ikatan dalam molekul cairan. Contohnya, ketika air menguap menjadi gas air. 4. Perubahan wujud gas menjadi cair, atau disebut dengan mengembun. Perubahan ini disebut kondensasi. Kondensasi terjadi ketika uap air turun ke suhu yang lebih rendah dan berubah menjadi butiran-butiran air kecil di permukaan atau partikel awan. Contohnya, awan-awan dapat terbentuk akibat uap air yang mengalami kondensasi. 5. Perubahan wujud gas menjadi padat, atau disebut dengan mengkristal. Perubahan ini disebut pengembunan atau proses sublimasi. Proses pengembunan terjadi ketika uap air dalam suhu dingin yang berkondensasi langsung ke padatan beku tanpa mencair. Contohnya, air yang langsung membeku dengan bentuk kristalisasi. Dalam setiap perubahan wujud zat, energi di dalam zat berubah, baik itu dalam bentuk uap, kalor, maupun gerakan energi partikel.
Perubahan ini memberikan dampak penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada bidang industri, penciptaan alat-alat fisik, serta dalam lingkup ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi molekul zat padat, cair, dan gas. Molekul adalah partikel kecil yang terdiri dari dua atau lebih atom yang saling terikat bersama melalui ikatan kimia. Sebuah molekul memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Molekul sangat penting dalam kimia karena mengatur sifat-sifat dari suatu zat seperti titik mendidih, titik lebur, kepadatan, kelarutan, dan sifat kimiawi lainnya. Zat padat adalah zat yang memiliki bentuk dan volume tetap. Molekul-molekul zat padat biasanya sering berkaitan secara teratur dan rapat, sehingga memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat cair atau gas. Zat cair adalah zat yang tidak memiliki bentuk tetap, tetapi memiliki volume tetap. Molekul-molekul cair tidak mengikat satu sama lain seluas pada zat padat. Molekul zat cair dapat bergerak secara bebas dan saling bergesekan sehingga memberikan bentuk bebas. Zat gas adalah zat yang tidak memiliki bentuk ataupun volume tetap. Molekul-molekul tetap bergantian bergerak bebas dan tidak terikat satu sama lain, sehingga memiliki kepadatan yang sangat rendah. Nah, itulah penjelasan tentang rangkuman materi zat dan perubahannya kelas 10. Di sini, kamu bisa mempelajari terkait zat mulai dari pengertiannya, jenisnya, wujudnya, sehingga perubahannya. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.